Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya ada di pinggir pantai di Nusa Dua ya, di Bali, mengikuti rapat bersama rekan-rekan di Kementerian Kesehatan. Kemarin topiknya adalah mengenai penanggulangan infeksi HIV, ya, HIV yang bisa menimbulkan penyakit namanya AIDS. Di tahun 2020 itu ada sekitar 500.000 orang yang terdeteksi membawa HIV, gitu ya. Nah, tapi yang menariknya, yang akhirnya tahu dia memiliki HIV itu mungkin tinggal 400.000. Jadi ada sekitar mungkin 20% yang missing. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Jadi biasanya banyak ditemukan kasus setelah di screening, misalnya ibu hamil gitu kan, mereka harus diperiksa HIV gitu ya. Nah, tapi banyak juga kejadian di mana setelah mereka terdeteksi, mereka tidak bisa di follow up. Ya, jadi ini kita akhirnya nggak bisa tahu nih kemana ini orang-orang ini pada akhirnya. Lalu yang kedua, kalaupun nanti misalnya sudah diketahui wanita ini juga tahu ya mendapatkan HIV, pertanyaannya dari mana dia mendapatkannya. Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah yang dijawab oleh para wanita-wanita hamil ini gitu, karena obviously dia tentu punya suami gitu. Nah, kalau misalnya dia kooperatif dan dia akan bercerita dia punya suami dan suaminya juga kooperatif, dia akan dites dan ternyata suaminya positif HIV, maka itu jadi relatif lebih ringan dalam pelacakannya, karena HIV itu seperti dalam beberapa hal seperti COVID ya, dalam artian banyak orang yang terinfeksi COVID, waktu itu kita ingat terinfeksi SARS-CoV-2, dia tidak memiliki gejala, asimptomatik gitu kan. Nah, sama seperti HIV. Banyak sekali orang-orang yang terinfeksi HIV, dia tidak memiliki gejala gitu. Jadi dia istilahnya asimptomatik gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata suaminya dites dia positif, oke, itu berarti dia dari suaminya. Nah, tapi yang jadi lebih rumit lagi, kalau ternyata dia tidak positif, jadi suaminya tidak positif, istrinya positif, nah itu bisa menjadi satu hal ya, secara sosial, itu bisa jadi isu juga. Jadi artinya memang masalah HIV AIDS ini kita harus betul-betul edukasi ya. Karena apa? Karena hal ini mayoritas modus operandus dari infeksi HIV ini tentu dari hubungan seksual. Itu yang paling utamanya. Memang orang bisa tertular karena transfusi darah misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau mengenai hubungan seksual, kita memang tahu yang paling tinggi berisiko, populasi yang paling berisiko adalah mereka laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, atau yang disebut dengan LSL gitu ya. Nah, hanya saja yang menariknya, kalau dulu LSL itu identik dengan misalnya orang-orang kelompok homoseksual misalnya gitu. Tapi sebetulnya praktek ini bisa dilakukan oleh mereka yang heteroseksual. Kenapa? Karena ini bisa menjelaskan mengapa ibu hamil tadi mendapatkan dari suaminya. Jadi artinya suaminya melakukan hubungan seksual dengan sama laki-laki, tapi dia menularkan kepada istrinya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, dan satu hal juga, kemarin juga Anda masuk ke IG saya, seorang konsultasi bagaimana mungkin ternyata saudaranya terkena HIV, dan ketika di konseling dia mengatakan tidak pernah berhubungan seksual, tapi ternyata hubungan seksual sekarang ini juga bisa bermacam-macam gitu. Jadi tidak harus melalui penetrasi, dan ini adalah pasangan heteroseksual. Apa yang terjadi? Ya, dia melakukan hubungan seksual yang non konvensional, seperti misalnya dengan melakukan seksual oral misalnya gitu. Nah, ini juga perlu diketahui. Kenapa? Karena ketika misalnya seorang memiliki satu sariawan yang kecil jadi di rongga mulutnya gitu, itu dia sudah bisa berisiko untuk tertular dari virus HIV. Jadi memang dalam pendekatan ini perlu bermacam pendekatan, tidak hanya pendekatan teknis, karena kalau kita lihat di Indonesia ini kan tentu mayoritas beragama Islam dan juga manusia yang beragama gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mengedukasi bahwa hubungan seksual yang ahsan, yang baik itu ya emang setelah menikah gitu ya. Jangan berhubungan sebelum menikah gitu ya. Karena apa? Karena nanti implikasinya banyak sekali. Ya, seperti tadi, pelacakannya juga jadi rumit, belum nanti bisa ada konflik gitu kan. Jadi ini bukan serta-merta ini masalah pribadi. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini suka-suka saya gitu ya. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita sukai secara pribadi sebetulnya bisa memiliki konteks yang luar biasa, yaitu pada sosial, pada kemasyarakatan. Karena tentu kita tidak mungkin orang-orang yang sakit ini kita biarkan, ya tentu harus diobati gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya jangan sampai kita egois ya. Oh, ini hanya
masalah pribadi saya gitu, enggak. Ini masalah kita secara kolektif, dan ini mudah-mudahan upaya bersama gitu ya, edukasi yang tepat, konsistensi dengan aturan-aturan kita, etika agama gitu ya. Insya Allah kita bisa menekan infeksi HIV menjadi 90%, karena itu target 2030 ya teman-teman kesehatan. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, tetap semangat ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.